Albert Einstein, tanpa ragu sedikit pun, dia adalah ilmuwan terhebat abad ke-20. Bayangkan saja, di saat orang lain masih bingung cara kerja mesin uap, dia sudah sibuk membedah rahasia semesta. Lewat teori relativitasnya, Einstein bukan cuma bikin rumus, tapi dia memberikan kita kacamata baru buat melihat dunia. Sebenarnya, teori ini terdiri dari dua bagian, relativitas khusus tahun 1905 dan relativitas umum tahun 1915. Intinya, semuanya itu relatif. Katanya, waktu dan ruang itu nggak kaku. Penilaian kita terhadap waktu sangat bergantung pada posisi kita. Ya, mirip-mirip lah kalau lagi nunggu antrian panjang, semenit rasanya setahun. Tapi kalau lagi tidur siang, sejam berasa sedekik. Kok bisa gitu ya? Haha, dulu sebelum Einstein datang, semua orang percaya kalau ruang dan waktu itu absolut. Tapi dia datang dan menjungkir-balikan logika itu secara revolusioner. Dia kasih contoh pesawat ruang angkasa yang meluncur super cepat. Kalau menurut hitungan kita yang di bumi, bedanya cuma segini. Tapi menurut pengamatan di atas sana, hasilnya bisa beda jauh. Kelihatannya kayak lagi sulap, atau malah kayak lagi dikerjain ya. Tapi itulah sifat dasar alamiah ruang dan waktu. Nggak ada yang salah, cuma memang semesta itu seajaib itu. Lalu muncullah kesimpulan yang paling bikin gempar. E sama dengan mc kuadrat. E itu energi, m itu massa, dan c itu kecepatan cahaya. Karena kecepatan cahaya itu besar banget, otomatis energi yang dihasilkan dari sedikit massa saja sudah luar biasa dahsyat dah. Berkat rumus ini jugalah proyek Manhattan lahir dan bom atom diciptakan. Meskipun Einstein sendiri sebenarnya orang yang sangat cinta damai, tapi ya gimana, rumusnya terlalu sakti. Haha. Bicara soal gravitasi, Einstein punya pendapat yang bikin geleng-geleng kepala. Bagi dia, gravitasi bukan cuma tarikan fisik kayak magnet, tapi karena ruang angkasa itu melengkung. Dia merumuskan ini bukan lewat praktikum di lab yang penuh kabel melintir, tapi cuma pakai coretan matematika yang indah dan rapi. Beda banget sama kita yang kalau ngerjain soal matematika dikit aja udah mau nyerah, dia malah menemukan keindahan di sana. Haha. Menariknya, meskipun dia terkenal gara-gara relativitas, dia malah dapat Nobel Fisika lewat penelitian efek fotoelektrik tentang partikel cahaya yang disebut foton. Dia membuktikan kalau cahaya itu bukan cuma gelombang, tapi juga partikel. Benar-benar jenius yang gak ada habisnya. Kalau dibandingin sama Isaac Newton, teorinya Einstein memang jauh lebih rumit buat dipahami orang awam. Newton itu ibarat peletak batu pertama yang bikin sains jadi mudah. Sedangkan Einstein itu yang bikin levelnya jadi expert. Tapi hebatnya, meski teorinya sering dianggap mustahil, Einstein nggak pernah menyerah. Dia terus merenung sampai kontradiksi itu bisa pecah lewat logika yang jernih. Di kehidupan pribadinya, Einstein itu orang yang sangat sederhana, suka humor, dan hobi main biola. Dia juga individualis. Kabarnya dia malas pakai kaos kaki karena menurutnya itu cuma bikin jempol kaki jadi bolong saja. Ada-ada saja ya alasannya. Haha. Akhirnya, sang jenius ini menghembuskan nafas terakhir di Princeton tahun 1955, meninggalkan warisan yang bikin arwah para ilmuwan pendahulunya pasti ikut tersenyum bangga di sana. Amin.